beberapa teman sambil jalan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Ibu Bapak sekalian, ini memang jam 7 itu termasuk pagi gitu. Tapi kampus itu jam 7 sudah ramai sekali memang. Ada yang kuliah, ada yang praktikum, biasa dari jam 7 juga ramai. Tapi insya Allah kita akan selesai saja nanti sesuai jadwal sekitar jam 9. Karena saya dalam kesempatan ini pertama-tama menyampaikan rasa senang dan bahagia sekali bisa silaturahim dari Ibu Bapak sekalian ya, yang tadi saya dengar memang hadir dari berbagai provinsi. Jadi ini kalau tidak salah memang sudah angkatan yang keempat ini Pak, teman-teman melaksanakan penataran ini, dan insya Allah minggu depan itu lanjut lagi dengan angkatan yang kelima. Jadi banyak kita bersilaturahim dan teman-teman dalam konteks yang bagi saya sih pertama nanti ditugaskan mengenalkan, katanya Bapak Ibu saya kira sudah lebih kenal dari saya, beliau katanya sudah nanam terus di Jember, lebih kenal, dan tapi bertemu begini mudah-mudahan saya menyampaikan foto-foto saja Pak, nanti itu hanya ada 5 slide saja ada tulisannya, selebihnya foto saja. Kita berdiskusi begitu, dan bagi saya mudah-mudahan lebih banyak mendengar masukan lah ya, masukan dari Pak Sulhan, masukan dari teman-teman yang mungkin sudah pernah menanam gitu, apalagi ke depan yang harus kita perbaiki, karena namanya penelitian ini kan tidak akan selesai-selesai sampai kapanpun gitu Pak. Jadi kita mencoba membuat varietas itu sebisanya, kita lepas saja dulu, pasti tidak ada yang sempurna ya Pak ya, tidak ada yang sempurna, namanya juga buatan manusia, apalagi varietas ini macam-macam yang diharapkan oleh petani di lapangan itu. Dan saya melihat acara memang nanti hari sekarang ini saya mengenalkan ini dalam konteks, nanti saya cerita sedikit saja background sejarah mengapa saya mengembangkan varietas yang kalau Bapak Ibu teman-teman melihat namanya ini kita sebut padi tipe baru Pak ya, padi itu. Ini saya mohon maaf, saya coba mungkin harus begini supaya gampang membacanya. Jadi 3 kata ini tuh melekat sebenarnya. Nah begitu. Jadi saya coba mengenalkan ini nanti dalam cerita yang latar belakang saja sedikit mengapa saya mengembangkan varietas yang ada kata-kata tipe barunya itu ya Pak ya, kemudian mencoba mengenalkan bentuknya, kemudian arsitektur tanamannya, dan di sesi kalau tidak salah hari ini juga nanti teman-teman akan banyak berdiskusi tentang hama penyakit secara umum ya dengan Pak Suryo, dan nanti ada sesi yang menjelaskan bagaimana budidayanya Pak, bagaimana budidaya nanti seolah dengan Pak Sugianta. Jadi bagian saya ini sekitar 1,5 jam ini mengenalkan ini saja, cerita sejarahnya lah ya, sejarah varietas ini, lalu nanti kita melihat beberapa foto di lapangan bentuknya begitu, untuk pendahuluan saja bagi teman-teman nanti waktu di lapang mengenal tanamannya begitu ya Pak, karena bentuknya beda sekali arsitekturnya itu dibanding Ceherang. Jadi saya kira sesuatu yang sangat berharga sekali saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya mungkin sudah semua ya Pak hadir ini. Nah jadi saya mulai dengan sedikit pengenalan ini Pak, menyampaikan Natal ini harus diadakan. Ya. Jadi ini latar belakangnya, ada satu slide Bapak Ibu sekalian mengapa saya bekerja melaksanakan penelitian ini itu sudah sejak tahun 1999 Pak. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu berapa tahun itu? 17 tahun ya.
Jadi menghasilkan varietas itu memang tidak sebentar Pak, minimal 9 tahun membuat varietas tuh. Sejak kita menyilang 2 tetua ya, yang kita kawin-kawinkan gitu sampai bisa keluar SK Menteri pelepasan itu minimal 9 tahun. Saya bilang minimal. Ya, jadi bisa 10 tahun, bisa 11 tahun gitu tergantung. Ada juga kalau bisa lebih cepat sedikit sampai 8 tahun itu kalau kerjanya jungkir balik panen tanam panen tanam panen tanam begitu bisa 8 tahunan lah karena prosesnya banyak sekali. Tapi ini sekedar latar belakang saja Pak, saya memperkenalkan ada kata-kata tipe baru tadi. Jadi kalau kita, saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, kita itu sudah merasakan, tidak hanya di kita saya kira tetapi juga di dunia sudah merasakan bahwa varietas padi kita yang kalau saya mengenalkan istilah ya Pak, kalau saya ada dari mahasiswa di kampus itu, jadi kalau kita melihat pengalaman kita dan padi-padi yang kita sebut varietas unggul baru tuh, yang seperti Ciherang, IR64, Mekongga itu saya istilahkan dengan istilahnya varietas padi tipe revolusi hijau, istilah saya ada mahasiswa yang seperti Ciherang itu Pak. Tipe revolusi hijau itu kan kita sudah tahu banyak sekali sumbangsihnya bagi peningkatan produksi kita kan dari dulu petani kita menanam varietas lokal lalu masuk ke tipe-tipe revolusi hijau yang sejak tahun 70-an itu. Yang varietas ini kita tunggu sebentar ya, 1-2 menit. Rupanya masih banyak teman-teman yang di dalam. Nyasar ini mungkin dugaan saya teman-teman, kasihan. Mari Pak silakan. Kita baru saja mulai ini ya. Silakan Pak ini. Mudah-mudahan yang lain tidak ada yang nyasar lagi. Mari. Insya Allah saya sebentar saja nanti kita akan berdiskusi saja Pak banyak-banyak ya. Jadi varietas kita melihat bahwa produktivitas, jadi kalau kita mengatakan produktivitas itu artinya produksi ton per hektar, kan itu ya Pak ya, produktivitas varietas tipe revolusi hijau ini yang saya sebut seperti Ciherang, IR64, Mekongga itu sudah sekitar 10 tahun ini kan kita merasa produksinya itu sudah melandai itu Pak. Melandai itu artinya kita mau meningkatkan produksi ton per hektarnya itu kan sudah sulit sekali ya nah. Jadi kalau kita dapat 7 ton, ya selama ini 7 ton aja paling bergerak turun naik kira-kira begitu kan ya. Jadi kalau istilah kita di secara bahasa gaul sederhananya itu kalau varietas revolusi hijau ini yang cirinya itu tadi kan Bapak Ibu sudah tahu ya seperti yang nampak Ciherang itu cirinya apa? Arsitekturnya itu kan tanamannya pendek ya Pak ya. Anakannya banyak betul nah. Daun benderanya seperti itu sedang-sedang saja begini, kemudian malainya ya kita kalau dapat 180, 200 per tangkai itu kan sudah bagus sekali itu ya. Kadang-kadang petani dapat 160, itu ciri dari revolusi hijau itu, seperti itu yang kita tahu. Anakan banyak, tetapi sebagian anakannya tidak produktif begitu ya. Nah varietas yang tipe ini itu, jadi tadi kita merasa kalau ibarat mesin mobil ya Pak, saya selalu mengistilahkan ibarat mesin mobil. Itu mobil ini kita bawa di jalan tol sana, itu gasnya sudah habis kita injak gitu, ya sudah habis, sudah kecepatannya sebegitu aja, kira-kira begitu kan. Kita rasakan tuh varietas yang Ciherang, yang nampak itu. Jadi ibarat mesin mobil, kapasitas mesinnya sudah habis tuh injakan mesinnya itu, injakan gasnya ya segitulah larinya sudah di jalan tol begitu ya. Itu yang kita sebut kira-kira perasaan kita melandai gitu. Jadi kapasitas mesinnya itu memang segitu. Jadi kita memang bisa sekarang kita meningkatkan sedikit produksinya kawan-kawan dengan sekarang dengan bio organik adalah bisa naik turun naik sedikit ya. Tapi ibarat kapasitas mesinnya begitulah kira-kira revolusi hijau ini. Nah, jadi dari pengalaman yang sekitar 8-10 tahun terakhir itu, sejak malah 15 tahun sebelumnya ini para peneliti padi di dunia Pak, jadi ini kita bicara di dunia, tidak hanya kita di Indonesia itu berpikir keras, malah para peneliti di IRI
teman-teman segera tahu IRI ya, itu yang pusat penelitian padi dunia yang ada di Filipina itu, International Rice Research Institute di Filipina itu mereka sejak tahun 80-an Pak. Coba kita ingat tahunnya itu ya, sejak tahun 80-an mereka sudah mulai memikirkan bagaimana lagi bentuk padi ini yang kira-kira kapasitas mesinnya bisa lebih besar dari kapasitas mesin yang revolusi hijau itu tadi itu ya. Jadi sejak tahun 80-an mereka di pusat penelitian padi dunia yang di Filipina itu terus melakukan penelitian, istilahnya simulasi komputer Pak ya. Mereka membuat suatu simulasi bentuk tanaman dirubah, daunnya begini, nanti produksinya bagaimana, itu dengan komputer. Jadi simulasi. Nah, jadi kemudian dari berbagai penelitian itu ya, para peneliti, singkat kata saja Pak, saya kira para peneliti di dunia ini mengatakan dari penelitian yang banyak itu ada dua cara katanya untuk kita bisa memperbesar kapasitas mesin mobil ini tadi itu ya. Dua cara itu. Yang pertama ya, kita teman-teman sekarang sudah sering mendengar itu, pertama padi hibrida tuh ya. Padi hibrida itu memang kapasitas mesinnya besar itu Pak, ibarat mesin mobil tadi itu ya. Hanya memang kita tahu lah di Indonesia penelitian ini belum banyak berkembang karena memang ada rumit teknologi produksi benih gitu ya. Saya tidak tahu teman-teman sudah ada yang mencoba produksi benih hibrida, sekira belum ya. Kita itu kan ada hibrida dari pemerintah, semua benihnya diangkut dari kapal aja, dalam alias impor gitu. Ada sih sekarang 1-2 varietas hibrida kita, hasil dari penelitiannya Pak Satoto di Sukamandi itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya baca koran itu sudah dilisensi oleh Petrokimia Gersik ya Pak. Katanya mau dicoba dikembangkan, diproduksi dalam negeri begitu. Tapi singkat kata, jadi padi hibrida itu memang harapan mesin mobil yang baru tadilah ya. Dan ini di dunia yang banyak mengembangkan hibrida ini, kalau kita lihat Cina dan India saja Pak. Teman-teman tahu, pernah dengar tidak Jepang pernah mengurus hibrida? Enggak kan? Ya, Korea tidak pernah juga mengurus hibrida mereka. Ya, padahal mereka semua makan nasi juga ya. Mengapa Korea dan Jepang itu tidak terlalu mau mengurus hibrida? Karena mereka di dalam negerinya bilang, saya pernah 3 minggu di Korea itu ngobrol dengan kawan-kawan di sana. Ngapain Pak Jira kami mikir yang macam-macam, karena produksi dalam negerinya berlebihan gitu istilahnya. Jadi mereka tidak terlalu berkepentingan begitu ya. Tapi beda dengan Cina yang dikasih makan miliaran ya kan, miliaran manusia, sama India juga berapa banyak penduduknya itu terus saja mencari kapasitas mesinnya. Jadi Cina dan India itu termasuk 2 negara yang habis-habisan juga mencoba mengeksploitir mesin mobil yang baru ini tadi itu ya. Dan kita sering mendengarkan pemerintah kita ikut-ikutan impor dari mereka. Tapi yang namanya barang impor ya Pak, kan padi hibridanya dikembangkan di mereka, dia seleksi ketahanan penyakitnya juga penyakit mereka gitu kan. Begitu dibawa ke sini ya penyakit kita kan berbeda dengan penyakit mereka, ya hancur gitu. Itu biasa, sangat logis begitulah ya. Jadi bagusnya itu memang punya kita kalau bisa dikembangkan di kita. Jadi waktu nyeleksi apa itu, tahan penyakit kita, tahan hama kita, mudah-mudahan baru bisa bertahan. Tapi namanya barang dari luar negeri, apalagi ini barang hidup, mungkin 1-2 musim kelihatan aman-aman saja, tapi tunggu aja musim ketiga, musim kedua itu tinggal merepak aja sama penyakit itu di mana-mana biasa itu Pak. Jadi kita bilang pemerintah aja yang ngapain mau begitu istilahnya impor benih ya. Kalau impor beras sih itu urusan lain, karena beras kan langsung masuk panci ya. Jadi, tapi kalau benih itu bahaya sekali sebenarnya Pak kalau kita impor. Tapi itulah pemerintah kadang-kadang kalap mencoba meningkatkan produksi gitu. Nah itu singkat kata. Kemudian yang kedua ini Pak, jadi sekali lagi, jadi dari penelitian para peneliti dunia itu tadi, selain hibrida itu ada arsitektur mesin mobil baru yang lainnya lebih tinggi yang disebut mereka padi tipe baru itu ya. Padi tipe baru. Nah kalau teman-teman biasa nanti main-main di Google misalnya ya, mencari istilah bahasa Inggrisnya ini Pak, new plant type istilahnya. Kalau misalnya nanti banyak sekali berhamburan di Google bacaan-bacaan apa itu, ketik saja new plant type itu
cerita padi tipe baru yang seperti kita IPB 3S ini. Ya, jadi dua mesin mobil inilah, dua desain istilahnya ya, dua desain mesin ini yang diyakini oleh para peneliti di dunia yang mudah-mudahan mempunyai kapasitas mesin yang lebih tinggi gitu dibanding yang tipe revolusi hijau tadi yang seperti Ceherang, IR64, Mekongga. Maksud saya arsitekturnya ya Pak ya. Kalau varietasnya banyak gitu kan. Impari itu semua masih arsitektur tipe revolusi hijau saya bilang itu. Karena masih sama bentuknya dengan Ceherang, dengan IR64 itu. Cirinya yang pendek, anakannya banyak gitu kan. Tapi banyak itu tidak semua produktif kadang-kadang. Kemudian panjang malanya ya begitulah. 160 sampai 200 kira-kira kan tergantung kesuburannya itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu teman-teman, saya memperkenalkan ini. Saya sudah sejak tahun tadi 97, jadi sudah hampir 20 tahun ini mencoba meneliti berkecimpung di yang nomor 2 ini Pak. Jadi pekerjaan penelitian saya ini di yang nomor 2 ini, yang salah satunya ya tadi menghasilkan padi tipe baru itu, yang IPB 3S. Kalau yang nomor 2 ini teman-teman pernah mendengar tidak Fatmawati? Ya. Nah, itu Fatmawati itu adalah PTB pertama yang dihasilkan oleh peneliti kita di Indonesia, ya kan? Fatmawati itu PTB, kita singkat saja di PTB apa ini, padi tipe baru ini. Itu yang pertama Pak, dilepas tahun 2004 ya. Tapi sayangnya waktu itu dia tidak terlalu berkembang 2-3 musim sehingga saya langsung tenggelam. Itu dia tidak berkembang itu bukan karena mesinnya tidak bagus Pak, bukan karena mesin mobilnya tidak bagus. Mesin mobilnya hebat itu Fatmawati, teman-teman kalau pernah nanam saya kira ingat itu ya, malainya panjang begitu. Tapi dia karena ada kelemahan lain yang tidak menyangkut kapasitas mesin tadi. Jadi waktu itu Fatmawati itu ada 3 kelemahannya Pak sehingga tidak berkembang. Biasakan yang menentukan kita itu tengkulak ya. Kalau tengkulak nggak mau beli kan beres, sudah selesai. Jadi pertama itu memang rontoknya terlalu alot kata yang waktu pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampanya masih tinggi Pak. Kadang-kadang 25 sampai 30% di pangkal mala itu masih hampa waktu itu. Kemudian yang ketiga, berasnya kurang bagus. Fatmawati itu waktu itu apa? Ada mengapur ya putih di bagian perutnya itu. Jadi 3 kelemahan itu. Tapi kelemahan itu bukan menyangkut kapasitas mesinnya Pak ya. Kapasitas mesinnya sudah bagus tuh Fatmawati itu. Tapi yaitu tadi kelemahan-kelemahan di karakter-karakter lain gitu yang menyangkut pasar, ya kan, pasar itu. Jadi sehingga 2-3 musim tenggelam. Nah saya mencoba mengerjakan tipe baru ini belajar dari pengalaman yang kelemahan Fatmawati itu, mencoba memperbaikinya kira-kira begitulah. Ya. Nah ini tadi Bapak Ibu sekalian, hibrida itu sangat potensial. Namun kalau di kita ini kan terkendala kelembagaan dan permodalan petani ya. Jadi pertama memproduksi benihnya itu sulit. 1 hektar itu Pak memproduksi benih hibrida kalau dapat 1 ton saja sudah bagus tuh benihnya ya kan. Bapak Ibu sebagai penangkar kalau memproduksi benih hibrida dapat 1 ton saja sudah bagus. Malah peneliti di IRI itu pusing gitu mencari sampai di atas 1 ton. Kadang-kadang 8 kuintal sehektar gitu. Panen benihnya, panen benih hibrida yang nanti Bapak Ibu jual itu, jadi repot. Kemudian yang dari segi petaninya juga kan kita agak kesulitan, karena kalau hibrida setiap musim petani harus beli kan itu ya. Jadi hibrida itu begitu dipanen tidak bisa menjadi benih lagi. Tetapi kalau yang padi tipe baru itu sama saja dengan yang Ceherang, biasa dipanen bisa dipakai sebagai benih lagi gitu, asal dijaga lah ya. Mungkin 2 atau 3 kali. Apa itu padi tipe baru? Bapak Ibu teman-teman saya kira sudah sering mendengar ya. Jadi tadi saya singkat kata saja ini Pak, desain mesinnya ibaratnya dalam tanda petik gitu. Itu dirancang oleh peneliti IRI yang tadi Pusat Penelitian Padi di Dunia itu tahun 1988. Sudah lama Pak desainnya itu ya. Jadi nah ini sebenarnya gabungan dari sifat indica dan javanica. Kalau indica itu kita tahu lah. Indica itu kan yang padi yang kita yang Ceherang, padi yang di India itu kan indica namanya ya. Tapi kalau padi yang Jepang, yang lengket-lengket nasinya itu disebut japonica, makanya Japon kan begitu ya. Japon. Nah, di kita padi-padi lokal kita yang di Jawa itu yang kita sebut javanica, itu kata orang istilah dari tropical japonica, Pak. Tropical japonica gitu.
Jadi japonica tapi yang di daerah tropis. Ya. Hanya bedanya dia nasinya tidak lengket. Tapi itu hanya penggolongan saya, Bapak Ibu tidak usah pusing, hanya sekedar istilah-istilah saja. Jadi, tapi yang ingin saya sampaikan, padi tipe baru yang kita Fatmawati IPB 3S ini, itu adalah arsitekturnya itu gabungan sifat Indica dan Japanica tadi, Pak. Kita tahu Indica tadi pendek-pendek, ya kan, ya, malainya begitu, tapi daunnya tegak, betul nggak Pak? Itu cirinya ya. Nah lalu Javanica itu padi-padi lokal kita yang tanamannya tinggi, anakannya kurang, ya kan, tapi daunnya panjang, gitu ya, enggak Pak? Malainya lebat, gitu, kan teman-teman segala sering mendengar. Nah itu gabungan dari situ. Nah, jadi arsitekturnya itu dibuat ini berdasarkan simulasi komputer dari ini tadi apa ya? Berdasarkan simulasi komputer rancangan mereka ini tadi, arsitekturnya itu diberitahu oleh komputer, bikinlah padi yang anakannya semua harus produktif, itu kata kuncinya, ya kan? Semua anakan produktif, arsitektur dari tipe baru itu. Ya. Nah kemudian tapi nanti kita akan lihat dia dibuat produktif, tapi mesti dikurangi sedikit Pak dari yang ciherang, yang nampak yang kalau tumbuh begitu tuh ya. Nah kemudian malah harus lebat kata komputer, simulasinya tadi itu. Kalau bisa di atas 200, tapi ya kita bikinnya di atas 300 begitu ya. Tapi komputer bilang di atas 200, 250. Kemudian daun ya biasalah harus tegak, tebal, hijau tua. Kemudian batang tentu saja harus kuat untuk menopang malah yang lebat tadi, kan kira-kira begitu ya. Dan perakaran harus dalam. Itu simulasi yang diberitahu oleh komputer bagaimana kapasitas mesin yang kira-kira bisa lebih bagus daripada mesin yang lama itu tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di dunia Pak, PTB ini sudah banyak dikerjakan orang. Cina itu kan negara yang maju sekali penelitiannya. Jadi kalau kita lihat PTB pertama mereka sudah tahun 97 mereka sudah punya ini. Bisa dapat 11 sampai 11,8 ton di Cina ya Pak. Ini ada yang berikutnya 99 mereka punya. Ini 12 sampai 12 di atas. Di Jepang ada Takanari dan Miliang, ini di atas 10 ton mereka. Nah di Indonesia tadi saya cerita kita pernah punya Fatmawati kan, gitu ya. Hanya tidak berkembang bukan karena kapasitas mesinnya, tapi ini kelemahannya di sini. Hampa tinggi, beras kurang baik tadi yang mengapur ya, agak putih di perutnya dan sulit dirontok ya. Memang yang sering diingat petani itu yang sulit dirontoknya itu Pak. Sulit dirontoknya itu. Jadi saya cerita yang punya saya yang sedikit saja lagi, hanya ada 3 slide saja apalagi yang itu di 3 sini. Itu dimulai tahun 99 nih saya cerita tadi. Ya. Sebenarnya tahun 97 mulainya itu Pak. Tapi kemudian mulai 99 saya intensif ke arah arsitektur padi tipe baru tadi itu. Ya, jadi sudah hampir 20 tahun sekarang ya Pak ya. Dan saya terus saja, nanti saya kasih lihat apa cita-cita saya itu. Banyak sekali Pak galur harapan yang saya miliki yang tipe baru ini. Dan di pengujian-pengujian termasuk dulu di Pasulhan, mungkin teman-teman juga ada yang pernah. Sampai sekarang saya sering mengirimi galur-galur itu ke tempat-tempat Bapak Ibu sekalian untuk diuji. Nah ini saya memperkenalkan cita-cita saya Pak. Ini satu slide ini kalau ditanya tentang apa Pak Hajira, ini tentang cita-cita saya. Kalau dikasih masih ada umur, masih ada kesehatan, saya mau kerjakan sampai pensiun kira-kira begitu ya. Apa isinya itu, cita-citanya itu ya saya ingin, ini di sebelah kanan ini bukan padi saya Pak, saya ambil dari internet saja ya. Itu adalah foto padi hibrida milik orang Cina yang di kanan ini ya. Tapi itu tadi ini padi hibrida nih Pak, milik orang Cina ya. Jadi maaf. Tapi dia padi hibrida tadi itu kita bilang. Hibrida kan kita tahu tadi agak kesulitan kelembagaan dan apa di kita. Nah saya bilang saya kalau masih ada umur, ini lihat tahunnya ini Pak. Jadi roadmap itu artinya peta jalan 2024 itu kalau saya masih sehat, masih ada umur, pensiun umur 65. Kalau tidak guru besar ya Pak ya. Tapi sekarang saya dipaksa-paksa suruh guru besar. Kalau nanti guru besar mungkin pensiunnya 2029. Karena katanya pensiun guru besar itu sampai 70 tahun. Kalau
tidak guru besar, tahun 65 saya mau pensiun. Saya sebenarnya sih kalau di rumah diskusinya pensiun 65 aja pengennya. Tahun 65 juga sudah mungkin nanti jalan udah begini gitu. Kebayang sampai umur 70 mungkin nggak sempat main sama cucu, saya bilang nggak tahu ya, tapi itu sekedar guyon-guyon lah. Jadi cita-citanya Pak, ini tulisannya mungkin tidak kebaca ya di atas ini. Jadi cita-cita saya itu yang ingin membuat padi kalau bisa setangkainya itu selebat seperti hibrida gitu, bisa 500-550 bulir per tangkai, tetapi varietas inbrida saja. Jadi Ciherang apa ini kan namanya inbrida bukan hibrida ya. Jadi varietas biasa saja tetapi mencoba membuat malah yang lebat lah gitu kira-kira itu ya. Itu cita-cita saya Pak. Nah jadi saya mengatakan ya, jadi saya mengatakan ya sejak tahun sekian sampai sekarang tahun 2012 waktu kita melepas IPB3S itu ya itu setengah jalan lah sudah gitu ya. Tapi saya terus saja berusaha sekarang dengan beberapa mahasiswa bimbingan, mahasiswa S3 saya terus kita pelajari perilaku mala itu bagaimana lagi yang dikerjakan supaya bisa tambah lebat, termasuk kita sekarang meneliti perilaku cabang mala Pak. Teman-teman tahu ya mala itu kan cabangnya. Ya cabang gitu. Jadi karena saya lihat kita kalau membuat mala yang panjang begini itu juga ada batasnya kelihatan panjang. Karena malai gabah itu kan mengisi dari bawah ya Pak ya. Saya perhatikan kalau terlalu panjang itu kesulitannya nanti di ujungnya ini masak, tapi ini sudah masak sekali, ini kadang-kadang tidak terkejar di sini itu. Ya, jadi strategi saya mencoba mencari kelebatan itu malahnya saya perpendek saja sedikit gitu, sedang-sedang. Tapi kita bikin cabang yang banyak gitu. Jadi kayak dipegang tuh gemuk gitu malahnya itu. Makanya sekarang dengan ada 3 orang mahasiswa S3 saya sedang meneliti cabang mala itu perilaku genetiknya, perilaku apanya sampai cabang sekunder, cabang tersiernya. Jadi kalau bisa kita tidak usah terlalu panjang tapi cabangnya yang banyak. Sehingga kalau dipegang gemuk begitu apa malanya itu. Sehingga mudah-mudahan kalau dia agak pendek saja mungkin masak ujung dengan yang masak di sini bisa agak bersamaan begitu. Saya dulu terinspirasi juga waktu 3 minggu melihat di Korea itu, saya lihat varietas mereka itu malahnya tidak panjang-panjang, pas sedang aja gitu. Jadi waktu dia masak tuh kayak malahnya itu kayak rambut yang keribu gitu apa, keluar ya betul. Tapi yang saya ingat sekali di mata saya tidak pernah hilang, kuningnya itu rata Pak, dari ujung sini, dari ujung gabah paling ujung sampai yang semua itu rata, karena mereka pakai mekanisasi panennya segala macam gitu. Bisa bilang mengapa kita tidak bisa bikin begitu ya dicoba gitu ya nanti barangkali. Jadi kira-kira ini cita-cita saya Pak. Nanti mudah-mudahan kita ada umur masih. Amin. Jadi sekarang ini yang Bapak Ibu lihat ini yang 3S ini kan. Ini saya foto di petak yang produksi benih. Ini yang 4S Pak. Ini yang IPB 4S ini fotonya masih dia dalam bentuk masih galur belum keluar SK-nya waktu itu. Nah ini teman-teman lihat ini foto. Yang 2 di atas ini Ciherang, yang ini yang IPB3S. Jadi kira-kira perbandingan perkembangan malai itu kita sudah bisa begitu ya. Tapi saya belum puas, saya bilang ini kalau dihitung ya sekitar 350-400 dapat ini. Ya kalau di satu tangka ini. Tapi kan tidak selalu selebat itu semua ya Pak, ada yang lebih pendek apa, ada yang 280 gitu. Tapi kira-kira itulah cita-cita. Ini contoh gambar lain dari galur-galur saya itu. Nah jadi ini Pak, ini sekali lagi tadi ciri tipe baru tadi yang saya bilang tadi yang dikatakan komputer ya. Nah kita mencoba saja bekerja untuk mencoba membuat varietas ini. Jadi yang kita kerjakan ya membuat varietas yang anakannya semua produktif. Tapi anakannya dikurangi sedikit dari simulasi komputer itu. Dan malai lebat 300 sampai 350 begitu per tangkai. Tentu saja batang lebih besar dan kokoh, daun tegak dan tebal, dan daun bendera mau tidak mau harus lebih panjang Pak. Karena daun bendera itu kan yang memasak makanan untuk mengisi gabah itu. Ya. Jadi saya perhatikan kalau kita punya malai lebat, daun benderanya pendek seperti Ciherang atau yang 4 itu kesulitan dia mengisi makanan mengisi gabah itu masih banyak yang hampa karena disitulah pabrik yang memasak makanan kan daun bendera itu. Daun bendera ditambah 2 daun yang di bawahnya Pak itu.
Jadi daun bendera harus lebih panjang. Nanti Bapak Ibu lihat. Nah ini Pak, kira-kira kalau kita lihat ini yang istilah saya tadi tipe revolusi hijau ya. Nah ini yang galur-galur saya kalau kalau yang tipe baru, kira-kira begitu perbandingan kelebatan malainya itu. Ya Pak, ini foto-foto batangnya tentu saja Bapak Ibu lihat ini kalau nanti melihat di PP3S batangnya harus kita perbesar. Karena untuk menopang malai yang lebih lebat itu ya kan. Kalau malai begitu batang begini ya selesai saja sudah angin sedikit sudah rebah gitu. Jadi memang dan dengan yang begini kelihatannya memang anakan dikurangi sedikit baru bisa ini. Ini penampilan di lapang ini pada waktu kita pengujian galur dulu Pak. Jadi Bapak Ibu lihat ini bentuk ininya nih malainya kira-kira begitu tuh. Galur-galur saya ya. Itu kalau Bapak Ibu ini kebetulan ada sedikit foto kurang ke kanan saya ngambilnya itu. Jadi yang tipe baru, yang revolusi hijau, yang Ciherang apa itu malainya begini dibanding yang begini tuh. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya ini Bapak teman-teman kalau saya jajar saya jajar malai-malai ya ini di bawah Ciherang. Ini malai Ciherang, ini yang malai IPB3S kita nih. Jadi itu malai IPB3S, kemudian ini yang IPB4S. Ini ada malai, ini Pak, ini satu ini waktu itu saya usulkan juga sebenarnya untuk dilepas ini. Tetapi oleh tim penilainya tidak disetujui, dilepas. Saya nangis, setengah nangis dalam artian bukan nangis yang ini tuh bagus sekali juga itu, tapi mereka bilang Pak Hajiral agak kurang kuat terhadap penyakit, dia bilang waktu itu datanya itu ya dari pengujian. Ini ya, akhirnya tidak jadi dilepas di perhab, ini juga bagus juga waktu itu. Kalau kita lihat dibanding hampir 2,5 kali Pak lebatnya dibanding Ciherang itu. Jadi tapi itulah, ini hanya untuk menunjukkan saja Pak ya. Apa itu tadi padi tipe baru kita ini nih. Ini tadi batangnya. Ini saya bilang VUB tadi yang kita bilang tipe revolusi hijau tadi. Begini, kalau Bapak Ibu lihat yang Ciherang yang nampak kan batangnya kalau dilihat di lapang. Jadi saya bisa membuat IPB 4S itu sampai dilepas itu 2 gelombang kerja itu Pak ya. Jadi saya cerita tadi kan tahun berapa? Tahun 99 ya. Itu 6 tahun pertama saya gagal Pak itu ya. Ini contoh-contoh pekerjaan saya dan tahun pertama ini sudah punya malah panjang sekali. Ini teman saya di Mataram, dia orang Bali tapi dosen di Mataram. Kita uji di sana segala macam itu malahnya panjang sekali ini. Ini beberapa galur yang lain, tetapi waktu dibawa ke lapangan biasa kita ajak petani ngelihat begitu. Komentar petani Pak ini masih terlalu tinggi batangnya itu. Terlalu tinggi arsitekturnya ini khawatir rebah mereka bilang. Jadi saya tidak berani juga. Jadi 6 tahun pertama tidak dapat apa-apa, saya mulai dari nol lagi Pak. Bayangkan penelitian itu begitu. Awal tahun ke-7 mulai dari nol lagi. Kita perbaiki lagi gitu. Ya begitulah namanya penelitian. Tapi saya bilang kalau dapat satu aja yang bagus, itu ibadahnya seolah akan kalau bisa menyebar ya kan. Satu kalau bisa gitu. Cerita saja. Jadi ini misalnya ini Pak galur-galur saya yang angkatan pertama dulu. Ini malainya kalau kita lihat, waduh panjang. Tapi Bapak Ibu lihat ada kelemahan apa di sini? Panjangnya jadi itu, ya kan? Apa kelemahannya Pak? Ininya agak jarang-jarang Pak. Gabahnya jarang ya. Tapi malainya sudah dapat. Lalu yang kedua, kalau saya itu kadang-kadang kita tuh tidak bersyukur ya saya bilang kurang kuat tahajudnya. Sudah dikasih Tuhan begini tapi selalu kalimatnya aduh gitu kan gitu. Aduh gitu bukannya alhamdulillah gitu. Yang keduanya ini gabahnya itu kurang bulat Pak, kurang bulat ini agak pipih ya, agak pipih kayak setengah papan istilah saya dengan teman di lapang sehingga tidak terlalu. Tapi daunnya sudah jadi, itu sudah sesuai yang kita cari gitu. Ini sekadar cerita saja Pak ya, cerita perjalanan suka duka meneliti itu begitu. Ya. Ini misalnya teman-teman bisa lihat foto-foto galur-galur lain. Banyak Pak sudah punya yang ini nih, ini seperti itu ya. Ini galur-galur yang tidak sempat jadi varietas, tapi periode-periode yang ini lihat ini. Ya. Jadi malahnya sudah begitulah kira-kira. Sudah tidak seperti. Nah, ini contoh-contoh saja waktu kami melakukan uji lokasi. Ini waktu itu di Sukabumi saya kira ya, yang waktu untuk mau melepas
melepas IP3S itu kan persyaratannya harus diuji di 20 lokasi itu 20 percobaan. Minimal 16 peraturannya. Ini di Banten. Nah ini tadi foto tadi itu Pak, ini foto multilokasi di Banten. Jadi ini Pak, kita tidak ada yang dari Banten ya Pak ini ya. Nggak ada dari Banten, ini Pak Suryana ini ya. Jadi beliau ini di UPT di Benih Pak di Kabupaten Lebak di Banten itu hampir tiap hari ke lapangan senang melihat apa malainya itu ya, dipegang terus Pak Hajira ini pada apa, karena baru pernah lihat gitu kan. Saya bilang pada tipe baru Pak, kita lagi coba diuji gitu. Tapi bentuknya begitu Pak, pada waktu pengujian berbagai galur lah ya. Nanti yang IPB3S itu yang kita bisa dilepas. Nah yang Bapak Ibu lihat malai yang Ciherang ini atau yang tipe yang biasa di sebelah kiri ini. Kebetulan beda umurnya memang, tapi begitulah kelebatannya agak beda ya. Ini kalau sama aja, seperti lebih dekat itu seperti gitu. Nah ini singkat kata saja Pak, ini slide terakhir saya untuk yang ada tulisannya. Habis ini foto-foto saja. Jadi saya sampai sekarang sebenarnya sudah melepas 8 varietas Pak. Ya, saya punya 8 sebenarnya. Jadi sekalian nanti memberi, saya duduk ya Pak, nggak apa-apa ya. Sekalian nanti memberi cerita apa maksud dari IPB3S gitu, kenapa namanya begitu ya. Nah saya sudah melepas 8 varietas. Jadi 8 yang saya lepas itu sejak pertama saya beri saja yang dilepas pertama saya beri nomor 1. Bapak lihat kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya beri nama terus saja sesuai urutannya dilepas gitu, hasil dari penelitian saya. Nah kemudian di belakangnya ada huruf-huruf ini, R ini singkatan dari rawa Pak ya, dari rawa. Jadi varietas yang pertama saya itu adalah varietas untuk padi rawa pasang surut, mungkin bagi kawan-kawan yang dari Kalimantan Tengah itu. Jadi Dadahup itu kebetulan nama desa di Kabupaten Kapuas di Kalteng yang saya intensif sekali melakukan seleksi waktu itu sekalian juga di sana. Jadi urutan, nah ini yang S ini yang ketiga, IPB3S itu adalah varietas saya yang ketiga, itu saja kata-katanya. Kalau IPB teman-teman tahu ya, singkatan dari Institut Pertanian Bogor, IPB gitu. Yang ketiga itu varietas saya yang ketiga, kemudian yang S itu ya sawah gitu. Jadi varietas ketiga dan keempat ini memang diseleksi, ditargetkan untuk sawah irigasi. Kira-kira begitu saja cerita. S itu singkatan dari sawah saja Pak. Bapak Ibu lihat ini 5, 6 kan ini padi rawa lagi. Ini yang ke-8, ini Bapak Ibu lihat saya punya varietas yang ke-8. Sayangnya tidak ada di lapang ini. Pada angkatan yang kedua kemarin mereka lagi pelatihan begini, pas ada 8G di sawah di sana, mereka senang sekali melihat juga bagus malanya panjang. Ini yang ke-8 adalah padi gogol. Jadi saya kasih G di belakangnya. Hanya itu saja Pak ceritanya. Jadi IPB3S itu, IPB itu singkatan dari Institut Pertanian Bogor. Yang ketiga, angka 3 itu varietas saya yang ketiga begitu, yang saya hasilkan. Kemudian yang S itu ya singkatan dari sawah. Dari berbagai program saya ini varietas yang untuk sawah irigasi, kira-kira begitulah ya. Jadi ini Bapak cepat saja saya ini ya. Jadi ini ada SK-nya Pak. Jadi SK-nya itu tahun 2012. Ini tanggalnya 28 Maret pelepasan IPB3S. IPB4S ini juga berurutan saja nomor SK menterinya, tanggalnya sama, dua-dua SK itu ya, 3S dan 4S ini. Nah di dalam deskripsinya Bapak Ibu nanti bisa lihat IPB3S itu potensi hasilnya 11,23. Ini angka di deskripsi Pak. Jadi deskripsi itu teman-teman sekiranya sudah tahu ya, angka apa yang dipasang di deskripsi itu konsensusnya, atau apa itu konsensus itu kesepakatan bersama ya. Para peneliti itu adalah angka yang paling tinggi yang diperoleh pada waktu uji multilokasi. Itu konsensus ya Pak. Jadi kalau kita mencoba 20 percobaan tadi, 20 lokasi begitu, dari 20 tempat itu mana yang paling tinggi angkanya, itu yang dipasang sebagai potensi begitu. Ya, kemudian dari 20 percobaan itu ada rata-ratanya kan. Nah itu rata-ratanya 7 ton, rata-rata dari 20 percobaan itu. Jadi 11,2 itu angka potensi dari mana angkanya itu angka tertinggi yang diperoleh selama pengujian multilokasi itu Pak. Jadi kalau maksud saya, kalau kita dapat angka ton yang bisa lebih tinggi dari 11,23, mungkin nggak Pak?
Bisa, artinya bisa saja ya kan. Mungkin nanti ada petani yang memakai pupuk yang bagaimana, diurus bagaimana padinya begitu, bisa saja lebih tinggi dari ini, ya. Bisa di bawah pasti Pak. Ini saja kan angkanya ini kan rata-rata 7. Artinya dari 20 tempat itu teman-teman bisa bayangkan rata-rata 7, pasti saja ada angka yang di atas 7, ada lokasi yang di bawah 7 itu Pak, benar nggak? Ya. Jadi mesti ada yang di bawah 7 tuh dari 20 lokasi itu. Namanya juga varietas, tidak mungkin Superman sama di tempat. Jadi jangan lupa juga angka-angka rata-rata itu ya, di potensi rata-rata. Nah yang IPB 4S memang angkanya lebih rendah sedikit, tapi rata-ratanya sama Pak. Sebenarnya kalau di mata saya 3-4S itu sama saja bagusnya. Hanya kebetulan yang 3S lebih duluan dikenal petani, itu saja Pak sebenarnya sejarahnya itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nanti mau mengembangkan 4S itu bisa sama saja. Ada yang tanya apa bedanya Pak? Saya bilang dari arsitekturnya mirip dua itu. Nanti dia beda sedikit di bentuk gabah sama berasnya Pak. Yang 4S itu gabahnya lebih ramping sedikit dibanding yang 3S. Dan berasnya lebih bening malah. Yang 4S itu sedikit daripada 3S. Tapi dua-duanya pulan, dua-duanya bagus saja gitu. Nah ini Pak SK-nya, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat namanya SK pelepasan varietas itu ada SK Menteri, ada Garudanya ya. Saya tidak bawa barangnya lupa. Jadi di sini ada, tadi kan ada nomor SK, lalu ini galurnya, galur itu yang sejarahnya tadi, dan lalu diberi nama IPB 3S, itu bunyi SK pelepasan itu barangkali. SK itu ada 3 lembar Pak ya. Jadi ini lembar pertama, nanti lembar keduanya, nah ini lembar ketiganya yang berisi deskripsi tadi itu. Ya, jadi di sini tiap lembar ini juga ada tanda tangan menterinya waktu itu Pak Suswono yang ini. Jadi di sini ada potensi, ada ini potensinya, kemudian ini bobot 1000 butir ya kan. Jadi ini 3S itu Pak butirnya juga lebih besar dari Ceherang. Ya. Kalau Ceherang itu kan bobot 1000 butirnya sekitar 26, sekian ya. Kalau ini 28,2 Pak, jadi besar bulirnya itu. Jadi memang waktu itu kita uji rendemennya juga sekitar 2% lebih tinggi dari Ceherang itu. Kalau budidayanya bagus sekali, karena bulirnya besar. Jadi porsi beras terhadap sekam itu bisa lebih tinggi begitu. Ininya. Ini yang 4S saya kira sama saja bentuknya. Ini kata-kata 4S-nya itu. Ini Pak, di galurnya ini tadi 4S-nya. Kita SK-nya. Nah ini saya kira saya minta waktu 5-10 menit lagi untuk ngasih lihat foto-foto saja Pak, habis itu kita diskusi ya. Pak itu masih ada waktu ya. Jam jam 8.23 masih ada waktu lah. Sekitar 7 menit lagi nih kita diskusi, kita setengah jam ya Pak. Jadi hanya foto-foto saja, saya ingin memperkenalkan mungkin bagi ibu bapak sekalian, teman-teman yang belum pernah menanam, nanti barangkali berminat menangkar ini, kira-kira bentuknya itu ya seperti inilah Pak. Jadi potensi balainya ya seperti ini. Saya foto di tahun 2015 ini di lahan di tempat saya memproduksi ini. Nah itu tadi di lahan saya ini Pak foto. Jadi saya ingin memperlihatkan potensinya. Kalau nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan Pak Sugianta bagaimana membuat budidayanya yang cocok ya Pak. Jadi kalau budidayanya dapat yang optimum di lahan Bapak Ibu sekalian atau di lahan petani, ini ada foto seperti begini di lahan petani di Malang ini Pak. Ini di lapang, real. Bukan di tempat percobaan, tapi di tempat petani. Jadi maksud saya ingin memperlihatkan foto ini, potensinya bisa begitu malah ini tuh, ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa dapat pupuk yang cocok dengan kesuburan lahannya lah ya. Jadi diatur, kemudian bagaimana jarak tanam. Nah, yang penting mungkin mumpung saya ingat Pak, nanti dan Pak Sugianta bisa cerita banyak bagaimana budidaya. Itu karena ini malainya panjang dan lebat. Kalau begini kan kalau kita hitung ini bisa 400-an pas satu tangkai ini kalau dihitung. Jadi itu yang bagus sekali kalau memang di tempat menanamnya itu menjelang panen airnya bisa dikeringkan Pak. Itu pengalaman saya melihat belusukan ke berbagai daerah, ke Madiun, ke Magetan, Ngawi, ke Sumedang, ke Indramayu, di mana-mana itu. Kalau sampai menjelang panen
lahannya tidak bisa dikeringkan, terendam terus, itu biasanya daunnya hijau aja. Daunnya hijau aja dia, hijau terus lalu dia lupa mengisi gabah yang ini masak ininya tuh ya. Jadi itu Pak naluri makhluk hidup, itu naluri makhluk hidup biasa saja begitu. Cerita naluri makhluk hidup itu begini Pak. Kita itu kan tidak manusia, tidak hewan, tidak kambing, tidak bakteri, tidak apa. Makhluk hidup itu kan kalau dia merasa hidupnya nyaman saja begitu ya, tidak ada ancaman, tidak apa, dia tenang-tenang saja gitu, tenang, rutin aja. Tapi begitu dia merasa ada ancaman, teman-teman tahu tidak apa yang dilakukan oleh makhluk hidup kalau dia ada ancaman, merasa ada ancaman ini ada yang bahaya nih, apa gitu, apa yang dia lakukan? Pertahankan diri Pak. Nah, dia keburu nikah ya betul. Jadi selalu makhluk hidup itu selalu memikirkan keturunannya Pak, kan begitu makhluk hidup itu ya. Bagaimana dia menjaga supaya spesiesnya tidak punah. Itu perilaku makhluk hidup secara umum tuh. Lihat saja kita juga manusia, coba lihat kalau orang ada kapal tenggelam, mesti selalu meninggal dalam memeluk anak gitu. Itu naluri makhluk hidup tuh. Anaknya yang dijaga dulu. Ada orang kebakaran di dalam rumah, nanti mayatnya ketemu sedang memeluk anak. Itu naluri makhluk hidup, tidak manusia, tidak apa saja. Begitu ada bahaya, mesti selalu menjaga keturunannya, kan begitu. Supaya tidak hilang spesiesnya, tidak hilang keturunannya. Nah sama saja padi juga sama. Jadi kalau kita ingin dia bagus pengisian malai, ya memang dibuat dia merasa terancam begitu pada waktu menjelang panen itu. Ya, yang kita lakukan lahannya dikeringkan. Begitu dia merasa kering, wah ini bahaya nih, pikirannya kan begitu, nalurinya itu ya. Memang penjelasannya molekulernya macam-macam kalau kita belajar. Bahaya nih, lalu dia merasa ada ancaman bahaya, mulai ada kekeringan begitu, dia dengan cepat Pak, istilahnya mentranslokasi semua makanan-makanan yang ada di daun dan di batang dipindah ke gabah, karena dia memikirkan keturunannya tadi itu. Ya. Jadi itu mengapa kita menjelang panen itu selalu kan anjuran budidayanya dikeringkan. Ya. Nah banyak petani yang menanami, ada beberapa seingat saya yang menanami PP3S di Ngawi itu, pernah dia mengajak saya, Pak coba lihat padi saya kenapa di lahan saya nggak sebagus kawan yang lain, begitu saya lihat tuh lahan beliau terendam terus begitu, sampai panen jadi tanamannya tinggi, bagus, tapi malainya pendek saja, daun bawahnya sudah kering. Saya bilang Pak jangan dipaksa tanam 3S ini Bapak nanti banyak hampa terus karena lahannya tidak bisa didrainase, tidak bisa dikeringkan gitu. Jadi anjuran kita yang minimal 2 minggu sebelum panen Pak, minimal itu. Malah kawan-kawan di Lamongan bilang, Pak Bu Andang itu sama kawan-kawan, Pak kami bisa dapat 12 tonan, kami tahu caranya apa Bu, saya bilang 3 minggu sebelum panen sudah mulai dikeringkan katanya. Saya bilang 3 minggu, tapi dipelajari saja berapa harinya itu ya. Jadi kan waktu dikeringkan tuh di lahan masih basah kan itu biasanya Pak ya, 10 hari sudah ditutup air itu masih ada air tuh. Jadi kelihatannya faktor itu yang penting. Tapi yang saya memperlihatkan foto ini teman-teman nanti kalau kita bisa, maksud saya potensinya bisa begitu Pak padinya itu kalau cocok, dapat budidayanya yang bagus, nanti jarak tanam, pupuknya yang sedang gitu. Nah ini foto ini yang teman-teman dikasih brosur nggak oleh panitia? Brosur ada ya, yang ini kan fotonya dipasang. Ini foto padi IPB3S di Karawang yang kita farm seluas yang ini betul ya, itu Pak itu dia. Yang kita farm seluas 700 hektar Pak, ya 700 hektar. Jadi itu kan skala yang real ya, tidak kecil. Dan waktu itu dipanen oleh Pak Jokowi itu Pak ini. Ya. Jadi memang kami kasih lihat foto ini supaya teman-teman bisa melihat potensi kapasitas mesin mobilnya tadi itu. Ya. Jadi nanti tantangan kita itu memang mempelajari budidaya yang paling cocok untuk lahan Bapak Ibu masing-masing. Kan lahan kita tidak sama itu ya. Berapa pupuk di kita, berapa ini. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita mencoba barang baru seperti begini, kalau kita menanam sekali musim saja atau 2 kali musim, belum bisa diambil kesimpulan dulu bagus tidak bagusnya. Karena kita belum tahu itu apakah pupuknya sudah dapat yang paling pas atau tidak, jarak tanamnya segala macam begitu ininya. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada barang baru itu paling tidak dicobanya 4 musim Pak, paling tidak.
baru kita bilang kesimpulan ini bagus atau tidak di tempat kita begitu. 4 musim paling tidak. Sambil terus dioptimasi ini. Optimasi itu apa maksud coba dipelajari ya, dosis pupuk, jarak, cara mengurusnya yang paling bagus itu selama 4 itu. Jadi ini foto yang waktu di Karawang yang 700 hektar yang dipanen Jokowi itu. Nah dari berbagai lapangan kan 700 hektar itu Bapak Ibu sekalian melibatkan ratusan petani itu, biasalah real gitu ya. Itu angka ubinannya macam-macam Pak. Yang tertinggi itu yang kita dapat 13,4 ton. Ya, ubinan tapi ya. 13,4 ton ubinan, tapi itu juga GKP ya, GKP. Teman-teman kan tahu secara cepat bagaimana mengkonversi, tahu nggak Pak, dari ubinan menjadi real ton per hektar GKG coba. Kan kalau kita ubinan itu menjadi real, tapi masih GKP itu biasanya dikalikan sekitar 0,8 ya, ya Bu ya, kurang lebih ya. Nah nanti dari GKP ke GKG dikalikan lagi tergantung kadar air panen kan, antara 0,8 lagi atau 0,75 gitu. Itu kan ada. Jadi kalau kita bilang 13,4 ton ubinan GKP itu, dan cepat teman-teman bisa menghitung berapa itu real GKG, ya kan? Real itu artinya, mengapa antara ubinan dengan real itu jadi ada pengalian? Kenapa Pak kira-kira? Ya karena kita tahu di lahan kita kan ada galengan, ada saluran air, itu kan nggak ada padinya itu. Yaitu dianggap 20% itu maksudnya gitu. Makanya sedangkan pada waktu kita ambil ubinan kan kita ambil di lahan yang terisi semua kan itu. Jadi dianggap saja di lahan kita yang 1 hektar itu ada saluran air, ada galengan, ada apalah yang kurang lebih 20% gitu yang tidak ada padinya ya kan. Sehingga angka yang dari 2,5 kali 2,5 ini ubinan jadi real itu ya dikali 0,8 gitu. 20%-nya dianggap tidak ada padinya kan kira-kira begitu. Itu baru GKP. Nah GKP ke GKG itu tergantung kadar air kan ya. GKG kan 14%. Ya kalau kadar air panen 20% itu, tapi kurang lebih kali 0,8 lagi ya. Jadi kemarin dihitungnya itu dari 13,4 itu kalau tidak salah GKG realnya itu ya sekitar 9,6 atau berapa gitu. Sudah cukup tinggi itu Pak, tinggi kalau kita ini. Kalau petani kan memang selalu hitungannya GKP ya Pak ya. GKP ada yang dapat 9, ada apa. Tapi sekali lagi dari 700 hektar itu bervariasi Pak. Nanti mungkin Pak Sugiyarda bisa cerita. Ada saja sih petani yang angkanya 9 gitu. Namanya juga petani kan rajinnya tidak sama ya Pak ya. Ada yang rajin, ada yang telaten, ada yang kan kita real 700 hektar itu. Tapi orang dinas pertaniannya bilang ini Pak luar biasa katanya, apa ada potensinya lah ya, potensinya gitu. Yang bisa dilihat di depan mata mudah-mudahan. Nah, ini Pak saya ingin menunjukkan sedikit saja belajar. Ini adalah varietas IBB 4S Pak ini ya. Ini bukan 3S, IBB 4S saya terima dari penangkar di Karawang Pak Iing namanya. Kita nggak ada yang dari Karawang ya. Jadi yang saya ingin tunjukkan itu kira-kira menurut Bapak apa ini yang saya ingin tunjukkan? Malainya begitu potensinya ada ya. Yang saya ingin tunjukkan apa kira-kira? Ini ya kelihatan ini menurut saya ureanya agak kebanyakan sedikit Pak. N-nya tidak harus urea ya. Jadi kalau saya melihat foto ini, kalau ketemu petaninya mungkin saya menyarankan musim depan nitrogennya dikurangi sedikit supaya daun benderanya tegak begitu. Karena ini terlalu banyak nitrogennya, daun benderanya agak melengkung ya, gitu. Jadi kurang bagus. Jadi yang ini foto ini Pak potensi, ini foto diambilnya di Sukamandi ini. Waktu itu tahun ini 2015 juga nih Pak. Teman-teman di Sukamandi yang memang pusat padi kita sana memperbanyak benih 6 hektar. Ya dari label kuning dari saya mereka produksi menjadi label putih. Ini maksud saya memperlihatkan foto potensi kapasitas mesinnya tadi apa ya, itu kira-kira bisa begitulah. Ini luasan 6 hektar ini Pak, produksi benih waktu itu di Sukamandi. Jadi malahnya lebat gitu Pak, itu seperti itulah ya. Dan sampai panen tidak rebah alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman coba nanti berdiskusi teknik budidayanya ya Pak ya. Kita memang batangnya sudah diperbesar, tapi yang kita tetap selalu paling khawatir itu justru rebahnya. Jadi sekarang kita ada anjuran
silika, teman-teman pernah dengar silika ya? Silika itu memperkuat batang, salah satu ikhtiar gitu, supaya kita tidak mengurangi kelebatan malai. Ini Pak, kalau dilihat dari dekat, ini tadi yang 6 hektar yang di Sukabandi tadi. Jadi ini malainya begini nih, panjang Pak ini. Itu seperti begitu. Arsitekturnya memang beda dengan ini. Jadi kata kuncinya nanti teman-teman di wilayah masing-masing dicoba terus dioptimasi, kata kuncinya Pak. Dioptimasi budidayanya ya. Pupuknya berapa yang paling cocok sesuai dengan lahan kita. Jadi kalau mencoba 1-2 kali belum cukup. Barangkali pupuknya belum yang terbaik tuh, kira-kira kan gitu. Cara airnya, apanya. Tapi kapasitas mesinnya adalah kira-kira tadi itu ya. Kita bisa melihat di berbagai tempat itu. Nah, ini kalau lebih dekat lagi Pak itu. Bagus, tanamannya bagus sekali. Malainya panjang. Nah ini kalau yang sedang nitrogennya daunnya harusnya begitu Pak, tegak aja ke atas. Ya, jadi tegak ke atas gitu ininya. Ini juga ini pemandangan lain, masih sama yang tadi itu. Ya. Ini ada foto yang ini di lahan di Bogor. Jadi Bapak teman-teman nanti kalau menanam ini kembali optimasi pupuknya yang bagus nanti usahakan ini begini terus. Jangan sampai melengkung seperti yang tadi itu. Jadi inilah yang memasak makanan untuk mengisi ke sini kan. Jadi kalau bisa tegak itu dia dapat matahari efisien. Karena pertanian itu kan tidak lain kita hanya memasak energi matahari menjadi kimia saja Pak. Dan mesin pemasaknya di sini semua nih. Ini gitu. Jadi begitulah kira-kira bentuknya. Jadi kalau daunnya mulai melengkung itu berarti nitrogennya agak kebanyakan, dikurangi saja. Ya, kalau misalnya malainya daunnya tegak, malainya pendek ya berarti mungkin masih belum optimum juga itu kira-kira kan begitu ya. Kira-kira dicoba saja Bapak Ibu nanti. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini juga di Bogor. Tahun 2012 ini sudah lama sekali Pak. Kita masih belajar juga budidayanya. Nah, ini foto saya kira 3-4 slide saja lagi. Ini di Sumedang Pak. Ini tahunnya 2013 tuh. Jadi memang satu lagi yang saya ingin sampaikan. Nanti dengan varietas ini, kalau menurut Bapak apa yang kita menyesuaikan nih? Mata ya Pak ya. Kalau biasa dengan Ciherang, Mekongga itu kan kalau kita mau panen, ini kuning semua gabah ya benar ya Pak ya. Pemandangannya kan malai di atas tuh ya. Bagus sekali. Nanti kalau nanti kita mau mencoba mengintroduksi ini, mungkin membiasakan petani matanya beda sekarang. Yang dilihat ya daun gitu Pak. Ya kan daun di atas. Ini kalau dari jauh di mana padinya nggak ada pahjera gitu, ya kan? Tapi begitu kita datang ke dekat ini padi panjang sekali ke bawah sini. Ya, jadi dia memang daun benderanya panjang, jadi padinya di bawah. Maksud saya kalau mata kita biasa melihat hamparan padi yang panen kuning yang biasa kan di atas daun gitu. Ini itu yang di Sumedang, ini kalau agak ada pojok yang lebih dekat Pak ini. Ini yang di Subang, ini di Subang. Ini tadi Bapak yang punya lahan yang di itu. Jadi malahnya panjang sekali Pak ini. Tapi daunnya di atas. Ya. Ini sampai panen alhamdulillah tidak rebah, ya tidak rebah, baguslah. Apa namanya? Ini Pak Said Gata, ada yang kenal Pak Said, ada yang dari Sulsel ya? Itu tuh. Pak Said, ya. Pak Said ini termasuk yang awal-awal. Kalau Bapak lihat di SK-nya, SK Menterinya itu, kalau ada dapat fotokopi SK Menterinya, nama beliau saya pasang di ada namanya di dalam. Karena waktu kami menguji galur itu termasuk kita coba di Sulsel juga waktu itu saya lupa di Pindrang di tempat beliau. Jadi nama Pak Said